Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Humairah. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Salatiga. Saya menduduki semester 7 dan alasan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah multimedia Quran. Untuk materi yang akan saya bawakan oleh dosen saya dipilih mengenai child free. Oke, kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah child free. Secara ringkas saya akan menjelaskan ya tentang child free itu apa sih. Jadi child free itu bagi kalian yang belum tahu ya, jadi child free itu adalah kondisi di mana pasutri itu tidak memiliki keturunan. Jadi mereka berdua bersepakat bahwasanya untuk tidak memiliki keturunan. Mengapa? Karena ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi bagi mereka. Jadi istilah child free ini itu sudah ada dan sudah muncul sejak abad ke-20 Masehi. Ya, mereka bersepakat untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung ataupun anak dari panti asuhan atau yang namanya anak asuh ya, gitu. Kemudian menurut pandangan Islam, dalam tinjauan ilmu fikih, child free itu adalah sebuah keputusan yang dilarang dalam agama Islam. Mengapa? Karena penerapan child free tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan terkesan menggunakan alasan perihal urusan duniawi seperti karir, pekerjaan maupun ekonomi. Jadi menurut pandangan fikih itu child free itu gak boleh ya, karena itu tadi dianggap hanya sebagai alasan itu alasan duniawi ya, karena mungkin sibuk kerja, karirnya lagi berkembang atau ekonominya sedang tidak stabil seperti itu. Kemudian beberapa faktor mengenai child free. Di sini faktornya ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu diantaranya itu ada faktor pribadi. Jadi faktor pribadi itu misalnya dari emosinya si pasutri, misalnya salah satu pasutri atau mereka berdua itu memiliki emosi yang buruk. Jadi ketika mereka emosi itu mereka tidak bisa mengontrolnya. Nah, mereka khawatir di mana akan terlampiaskan emosinya itu kepada anaknya seperti itu. Terus faktor psikolog. Faktor psikolog itu misalnya mereka terganggu dan khawatir jika berdampak buruk bagi anak. Nah, mereka merasa kalau psikologinya itu agak terganggu, jadi intinya khawatir kalau akan berdampak kepada anak. Jadi daripada tidak bisa full time atau maksimal mengasuh anak karena ada gangguan seperti itu, jadi mereka memilih untuk tidak memiliki keturunan. Kemudian faktor eksternal. Faktor eksternal itu diantaranya adalah ekonomi, seperti yang saya bahas tadi. Minder karena keadaan ekonomi yang tidak stabil sehingga khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan anak. Merasa bahwasanya sumber penghasilan kesehariannya itu belum bisa mencukupi anak. Kan seperti yang kita ketahui, kalau memiliki anak dari awal persiapan melahirkan pun juga sudah memerlukan biaya yang sangat ya, karena dalam proses melahirkan pun kita tidak tahu, maksudnya apakah harus operasi yang memakan biaya lebih banyak atau harus sesar juga. Kemudian dari faktor lingkungan, biasanya faktor ini sangat berpengaruh terhadap pola pikir kita. Semisal melihat anak-anak, jadi pasutri itu melihat anak-anak di sekitar lingkungannya itu
mereka masih kecil tuh sudah nakal gitu loh. Ada ya nakalnya wajar anak-anak lah, atau mungkin ada yang nakalnya tuh melebihi wajar, semisal anak-anak yang komplotan di gang, di pojokan, terus mabuk atau judi kan ada ya. Nah mungkin dari situ mereka khawatir kalau nanti anaknya seperti itu. Jadi daripada takut anak seperti itu dan dia tidak mau menghadapi rasa takutnya, makanya mereka memutuskan demikian, yaitu child free. Terus child free itu memiliki dampak nggak sih? Ya ada. Nah dampaknya itu juga ada positif dan negatifnya. Untuk yang positifnya itu menghilangkan rasa egois orang tua akan penghilangan beban tanggung jawab anak. Maksudnya tidak ada sikap egois orang tua terhadap anak. Terkadang walaupun susah menjadi orang tua, sudah menjadi orang tua, sikap egois pun masih belum bisa dikendalikan. Biasanya cerita untuk pasuri baru itu mereka nikah di usia yang masih muda dan emosinya juga masih labil. Kemudian ketika mengetahui anaknya marah atau anaknya nakal, terus dimarahi seperti itu. Dan dimarahinya pun juga kadarnya masing-masing karena egoisnya seorang itu beda-beda. Kemudian untuk negatifnya itu tidak adanya silsilah keluarga, jadi terputus hanya di pasutri itu saja. Kemudian hilangnya kesempatan mendapatkan amal jariah dari anak yang soleh-solehah. Kemudian dapat stigma buruk dari lingkungan, nggak punya anak, emang nggak bisa hamil ya, atau begini atau begitu, padahal kita nggak tahu. Kemudian bingung terkait penurunan warisan. Kita misalnya pasutri itu orang kaya, dia karirnya bagus, dan dimana nanti mereka akan merasakan hari tua, dan di situ mereka akan bingung dan juga merasa kesepian karena tidak ada anak yang mengurus, dan mau nggak mau harus ke panti jompo. Biasanya jadi seperti itu. Dan bahagia setiap orang itu memiliki versi yang masing-masing. Kebahagiaan setiap orang tuh memiliki versi yang berbeda. Semua bahagia tidak bisa disamaratakan. Setiap orang memiliki bahagianya dengan versi dan cara mereka sendiri. Jika ada pasutri yang mereka bahagia jika tidak memiliki anak, ya itu bahagia mereka. Dan bila ada pasutri yang bahagia, biasanya mereka akan bahagia dan menanti kehadiran calon buah hati. Nah itu bahagia mereka. Jadi setiap orang itu memiliki kadar bahagianya masing-masing. Nah saya di sini tidak akan mendukung atau menjelek-jelekan orang yang memilih child free, tapi di sini saya ada di garis tengah bahwasanya child free is your choice. Jadi apa yang menjadi bahagiamu maka lakukanlah. Nah menurut kalian gimana? Child free itu ada sebuah pilihan atau egois? Komen di bawah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.